Selamat pagi. Hari ini mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 3. Begini firman Tuhan katakan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam nats ini tadi dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Kalau kita baca dalam Kejadian 3, iblis berwujud seekor ular kecil. Tetapi di sini kita melihat bahwa ular itu telah menjadi seekor naga. Naga besar ini berwarna merah padam karena telah membunuh banyak umat Tuhan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan di sana, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Naga yang dimaksud adalah iblis. Naga ini memiliki penampilan yang sama dengan binatang yang keluar dari dalam laut di pasal 13 ayat 1. Berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Mereka sama-sama memiliki mahkota. Inilah tujuan iblis. Iblis selalu ingin mendapatkan mahkota yang melambangkan kekuasaan. Perbedaannya adalah mahkota naga itu ada di atas kepalanya, sedangkan mahkota binatang itu ada di atas tanduknya. Kepala mengontrol, sedangkan tanduk melaksanakan. Tanduk patuh kepada perintah kepala. Kemanapun kepala bergerak, tanduk akan ikut. Nah, ini berarti naga merah padam yang besar ini mengontrol semua tingkah laku binatang yang keluar dari dalam laut itu. Inilah iblis yang akan mengontrol seluruh aktivitas antikristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, kata naga atau dragon dalam bahasa Inggrisnya dapat dipisah menjadi drag dan on, yang berarti menyeret-nyeret sesuatu. Siapakah yang diseret oleh naga itu? Ayat 4 mengatakan, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Arti ekor adalah dusta, menipu orang. Boleh kita bandingkan dengan Yesaya pasal 9 ayat 14. Bintang-bintang di langit melambangkan malaikat-malaikat. Wahyu 2 dan 3. Sepertiga dari para malaikat di sorga diseret oleh dusta atau tipuan naga itu. Ini mereka menjadi malaikat-malaikat jatuh yang mengikuti naga itu dan memberontak kepada Allah. Kita harus berhati-hati karena seringkali naga itu juga menyeret kita dengan tipu dayanya. Agar tidak terseret olehnya, kita perlu bersifat surgawi. Ketika Tuhan mengutuk ular itu, ia mengganjarnya dengan makan debu tanah seumur hidupnya. Boleh kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 14. Selama kita bersifat debu, bersifat bumiah, kita adalah santapan si ular, naga, iblis itu. Tetapi jika kita bersifat surgawi, si ular tidak mampu menelan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang telah berfirman untuk kami hari ini, mengajarkan dan mengingatkan kami agar dalam hidup kami ini kami tetap bersifat surgawi, tidak bersifat bumiah, agar iblis
tidak akan menelan kami. Kuatkan kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu dan hanya mengikuti kehendak-Mu dalam melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpuji termulialah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.